Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu harapan kita adalah dalam momentum bulan Ramadan ini kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, adapun pembahasan kita yang akan kita bincangkan pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan cara merawat kebaikan pasca bulan Ramadan. Tanpa terasa, sebentar lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Rasanya baru kemarin bulan Ramadan itu masuk membersamai kita, namun hari ini kita sudah hampir saja kehabisan waktu, hampir saja bulan Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Satu hal yang menjadi pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apakah bulan Ramadan ini telah meninggalkan kesan baik untuk kita? Atau justru bulan Ramadan ini menjadi hal-hal yang sangat disesalkan oleh diri kita sendiri? Itu adalah pertanyaan yang layak kita jawab pada diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Di dalam ayat ini Allah berfirman menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya 10 kali lipat. Namun barang siapa yang melakukan satu kejahatan, maka dia hanya dibalas 1 kali lipat daripada dosa yang dia kerjakan. Maka dalam hal ini kita tidak pernah dizolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bulan Ramadan yang saat ini sedang kita jalani adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan. Di dalam bulan Ramadan ini banyak hal-hal baik, hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Yang pertama adalah bahwa di bulan Ramadan terdapat satu malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian di dalam bulan Ramadan, siapa yang beramal ibadah, siapa yang berpuasa, siapa yang melaksanakan sholat, siapa yang melakukan berbagai macam kebaikan, maka ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan betul-betul hanya mengharapkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua dosa-dosanya akan diampunkan daripada dosa yang telah terdahulu. Hadirin sekalian, ini adalah satu motivasi besar bagi kita, bahwa kalau kita masuk dalam bulan Ramadan, kemudian menjalani bulan Ramadan, kemudian menikmati indahnya madrasah Ramadan,
dengan cara yang benar, dengan betul-betul dilandasi oleh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi insan yang bersih ketika kita keluar daripada bulan Ramadan. Kita akan masuk ke dalam bulan Syawal dalam keadaan tanpa noda dosa sama sekali. Namun yang menjadi pertanyaan kembali adalah, sudahkah kita menjalani madrasah Ramadan ini dengan baik dan benar sehingga kita layak lulus dengan predikat terbaik? Atau justru momentum Ramadan ini menjadi satu sesal bagi kita, menjadi satu hal yang sangat kita tak sukai, karena di dalamnya kita dipaksa untuk berpuasa, di dalamnya kita dipaksa untuk beramal, di dalamnya kita dipaksa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, hendaknya kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai tolak ukur. Apakah kita sudah berhasil menjadi insan yang terbaik, atau justru tidak ada perubahan sama sekali dalam diri kita? Jika kita meninjau kembali bahwa orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi tadi adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tentunya bukan hanya sembarang puasa, tapi puasa dengan persyaratan yang cukup sulit, yaitu berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita berjuang, sama-sama kita manfaatkan momentum akhir bulan Ramadan ini untuk terus menambah kebaikan, terus menambah kebajikan, sehingga kita benar-benar layak untuk menjadi orang yang mendapatkan gelar terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada pendidikan madrasah Ramadan ini. Sehingga kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan menjadi kebaikan yang akan terus mengalir pahalanya sampai masuk bulan-bulan berikutnya dan sampai kita bertemu kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.